Terus akhirnya kalau waktu masa-masa depresi, saya mengecilkan diri sendiri. Juga bukan cuma depresi, saya merasa saya tidak berhak untuk melakukan sesuatu kegiatan sosial karena saya tidak bisa menemukan cara untuk menolong anak saya. Jadi saya tidak punya kehidupan sosial, saya hanya bingung mencari apa yang bisa menolong anak saya karena saya tidak tahu caranya menolong anak saya. Mungkin seperti ibu dan bapak saat ini, saya nggak tahu benar-benar nol, saya nggak tahu mau diapain anak saya. Akhirnya saya ketemu orang yang biasanya menterapi anak-anak global developmental delay. Jadi anak-anak yang kalau biasanya terbelakang. Jadi saya tanya terus programnya apa? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu waktu itu anak saya itu namanya autis kayak apa, nggak tahu namanya apa. Pokoknya anak saya terbelakang daripada anak lainnya sudah bicara, anak saya nggak bicara. Terus dia ngomong yang bisa kita offering saat ini adalah kemampuan terapi kemandirian. Terapi kemandirian. Jadi anak saya diterapi untuk bisa pakai baju sendiri. Itu umur di bawah 5 tahun ya, mandi sendiri, pakai sepatu sendiri, makan sendiri. Nah, tapi hanya terapi kemandirian itu. Nah, kembali ke tadi itu, saya mendengar banyak hal. Setelah semua, banyak pasti informasi ke ibu yang ibu serap. Semakin banyak informasi kita bingung mau milih yang mana yang mau kita lakukan. Tapi saya sekarang yang saya pikirkan, saya akan mendengar, saya akan mencerna. Yang mana yang bisa saya lakukan? Kadang-kadang kita mau mendengar sesuatu hal, kita nggak bisa melakukan hal itu. Satu, ada terapi yang mensyaratkan bahwa Anda harus melakukan terapi satu harinya, itu lebih dari 8 jam. Dan kita benar-benar kehilangan waktu semuanya. Nah itu saya nggak sanggup. Saya pikir kalau itu cuma seminggu oke lah. Tapi itu kalau bertahun-tahun saya sendiri saya ngomong saya nggak bisa melakukan hal itu. Jadi akhirnya dan juga kedua alasan saya itu secara finansial saya nggak bisa. Karena itu harus ke luar negeri 1 tahun 2 kali. Dan setiap kali ke sana itu kira-kira uang yang harus dibayarkan 60 juta. Jadi dalam 1 tahun itu 120 juta. Itu uang yang sangat besar sekali bagi saya. Saya berpikir saya nggak akan bisa. Karena dari sisi keuangan itu saya tidak bisa. Kedua, dari sisi waktu sampai memerlukan 10 sampai 12 jam, saya nggak bisa. Ya udah, kalau saya melihat sesuatu yang saya pikir saya nggak bisa, ya udah saya nggak menyesali hal itu. Saya merasa hal itu terlalu tidak bisa saya lakukan di kehidupan saya. Nantinya juga akhirnya jadi bumerang. Jadi akhirnya mungkin kalau saya mengikuti hal itu, karena waktu itu 120 juta itu suatu angka yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang itu 1,2 M mungkin. Nah, terus pada waktu saya sudah memutuskan yang terbaik yang bisa saya lakukan saat itu, saya percaya terhadap apa yang saya sudah putuskan dan saya tidak akan berpikir jelek dan saya akan memberikan waktu untuk saya melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mamanya nanti ada masa evaluasi, paling sedikit saya 1 tahun, paling sedikit lagi 6 bulan lah. Itu kalau 6 bulan kadang-kadang kita masih belum bisa melihat apa-apa, paling sedikit 1 tahun. Dan kita melihat ada perubahan di anak kita, maka saya akan lanjutkan hal itu. Ya. Itu yang saya mau, kalaupun kita sudah memutuskan, janganlah berpikir negatif. Jalankan semua yang diminta oleh dokter itu. Setelah masa evaluasi, setelah
1 tahun kita evaluasi. Tetapi kalau Anda dalam setahun itu Anda tidak melakukan apa yang diminta oleh dokter atau konsultannya, ya kita jangan minta. Jadi kalau kita tidak melakukan hal itu, kita mengevaluasi, evaluasi kita nggak akurat. Akhirnya kita akan keliru memutuskan bahwa oh ini sebenarnya nggak cocok sama anak saya. Nggak ada perubahan di anak saya. Padahal nggak ada perubahan karena kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu lain sekali loh bedanya. Nah, itu tidak ada perubahan karena kita atau karena memang terapi ini tidak membuahkan hasil. Nah, itu yang harus ibu atau bapak sadari dari awal. Ada waktu evaluasi, disadari apakah kita sudah melakukan semuanya yang diminta. Nah, itu. Jadi setelah evaluasi mungkin kita bisa berganti terapi lainnya. Nggak apa-apa. Nah, tapi asal kita tahu apapun terapi yang sudah kita pilih, jalankan dengan 100% atau 1000%. Dari hal itu, kita tahu bahwa terapi itu cocok atau memberikan dampak yang positif atau tidak ke anak kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal itu, terus kita melakukan suatu evaluasi, itu kan namanya bohong. Nggak akurat gitu ya. Oke. Nah, waktu itu saya juga bingung. Anak saya itu termasuk anak yang hiper waktu kecilnya ya. Steven ini hiper, jadi saya ajarin aja naik sepeda. Pertama sepeda roda 4, terus dibuang rodanya yang itu, terus akhirnya dia bisa naik sepeda. Anak saya bisa naik sepeda, naik skateboard di bawah 5 tahun. Wah, saya ngomong wah itu bagus. Tapi kembali lagi saya mikir, anak saya bisa naik sepeda, naik skateboard, tapi anak saya tidak bisa ngomong. Mau ngapain? Wah, saya juga kembali pusing lagi. Nggak bisa. Saya ngajarin itu cuma bonus, saya pikir. Yang saya mau targetkan adalah anak saya bisa berkomunikasi secara verbal. Saya tidak bisa terima kalau anak saya nggak bisa ngomong. Nah itu banyak dari kita kan juga seperti itu. Anak saya tidak bisu kok, kenapa tidak bisa ngomong? Nah, pemikiran saya seperti itu waktu itu juga. Oke, yang bisa saya banggakan saat itu adalah anak saya naik sepeda bisa, skateboard bisa, tapi nggak bisa ngomong. Dia sekolah TK. Nah, ini sumber masalahnya sekolah TK. Karena pada waktu di TK itu, pada waktu saya menjemput dan mengantar anak saya melihat perbedaan yang sangat mencolok anak saya dengan teman-temannya. Nah, itulah. Saya akan sangat sedih setelah dari mengantar atau menjemput anak saya. Sampai ada satu waktu saya tidak berani mengantar sama menjemput anak saya. Karena sepulangnya dari itu saya pasti nangis. Lama-lama kalau saya nangis terus saya nggak bisa berpikir. Saya butuh otak saya butuh saya tenang untuk berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah itu. Jadi akhirnya 2,5 tahun itu saya cuma terapi kemandirian. Saya diberi satu terapis yang hanya mengajarkan kemandirian. Jadi saya ya terima aja, karena saya tidak tahu caranya mengajarkan anak-anak ini ngomong itu bagaimana. Anak saya tidak bisa menirukan, tidak bisa dipanggil, tidak bisa noleh, nggak ada eye contact, nggak disuruh apa-apa, nggak bisa. Nah, oke. Kita lanjutkan. Sesi 5-8 tahun. Ya. Pada saat ini, saya sudah tahu anak saya itu labelnya apa. Autism Spectrum Disorder. Nah, saya tahunya waktu saya ke Dr. Saraf di Singapura. Sebelum itu, sebelum saya tahu ASD itu, saya banyak orang yang mengatakan, coba dites pendengarannya. Memang ini benar. Tes pendengaran adalah tes yang harus kita lakukan. Karena belum tentu kalau kita mengajar anak tuli, apapun yang akan kita ajarkan, anak ini tidak bisa mengeluarkan suara. Paling bisa seperti ini. Anak-anak kalau disuruh menirukan
Papa. Dia bisa hanya tanpa ada suaranya, karena dia tidak mendengar. Nah, jadi ini hukumnya wajib anak-anak ini tes BERA. Nah, saya sudah tes BERA. Tes BERA-nya saya itu di China. Anak saya sampai harus apa itu ya, ditidurkan selama 3 hari. Sampai hari ketiga itu baru berhasil untuk dites BERA. Karena hari pertama, kedua dikasih obat tidur, itu dia masih nggak tidur. Hari pertama nggak tidur. Hari kedua cuma sempoyongan. Nah, dokternya kan nggak berani kasih obat tidur banyak-banyak. Hari ketiga dia benar-benar baru bisa tidur, nyenyak, dan kita bisa melakukan tes BERA. Hasilnya pun mengejutkan buat saya. Saya minum dulu. Maaf kalau sepanjang saya ngomong, saya harus minum. Karena saya memang memerlukan itu sekarang. Saya memang sering haus gitu ya. Bukan haus, sebenarnya bibir saya kering aja. Jadi waktu hasil tes BERA itu, anak saya didiagnosa, telinga kanan oke, 100% pendengarannya good. Telinga kiri di bawah 50%. Wow, bayangin. Apakah karena itu ya anak saya nggak bisa bicara ya? Tapi dokternya bilang, banyak orang bisa bicara hanya dengan satu telinga. Ya berarti kan bukan karena itu kan. Nah, jadi saya pulang itu dengan waktu itu masih belum tahu anak saya ASD. Anak saya yang penting anak saya telinga kirinya tidak mendengar, tidak bisa mendengar karena itu di bawah 50%, jadi pendengarannya kecil sekali. Setelah itu, nah itu saya katanya saya bilang kalau dipasang hearing aid gimana? Oh, kalau waktu itu hearing aid hanya dipasang untuk orang yang dua-duanya tidak bisa mendengar atau dua-duanya telinganya di bawah normal. Loh, kenapa? Karena nanti kalau satunya dipasang, satunya normal, satunya dipasang, itu otak akan jadi confused, bingung. Karena dua data yang berbeda. Nah, itu malah menjadikan otak tambah bingung. Jadi mending nggak usah dipasang, biar dia mendengar dengan telinga kanannya aja. Nah, cuman kalau kekurangannya anak yang tidak bisa mendengar dengan telinga kiri, anak ini akan kesulitan mendetek asal suara. Jadi anak ini akan mendengar, tetapi asal suaranya di mana itu dia nggak bisa langsung tahu. Umpamanya mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi dia akan kayak orang kebingungan mencari-cari suara itu dulu. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Saya harus terima hal itu. Cuma saya merasa saya sudah mengumpulkan data untuk anak saya, pendengaran anak saya bermasalah. Jadi dengan saya tahu telinga kirinya pendengarannya di bawah 50%, telinga kanannya dia mendengar 100%. Jadi apapun yang dia dengar, yang kita mau berikan, yang kita mau dia mendengarkan itu datangnya dari telinga kanan. Jadi kita akan mendekatkan mulut kita di telinga kanan. Itu. Kalau ngomong itu dari telinga kanan, jangan dari telinga kiri. Nah, itu pengetahuan itu sangat berguna bagi kita kan. Ya, kita sudah tahu status anak kita, status pendengaran anak kita. Nah, terus saya juga memeriksa matanya. Kalau matanya sih nggak ada problem dengan anak saya. Saya biasanya kalau ke dokter mata itu juga sulit. Itu harus saya ke dokter ini Mahendra Stari di Jakarta Selatan. Dan itu memang khusus untuk anak-anak. Dia bisa memeriksa anak-anak special need. Ada satu anak didik saya di Mata Hati itu. Pantesan dia tidak bisa identifikasi sama sekali karena dia harus anak Down syndrome. Kacamatanya itu kacamata bukan min plus yang itu loh. Saya lupa. Pokoknya dia akhirnya
harus pakai kacamata yang sudah tebal. Nah, kalau kita nggak melihat status anak kita ngajar, walaupun yang mengajarnya pakai metode yang luar biasa, itu pun tidak akan bisa menolong. Maka kita sebagai orang tua wajib mata dan telinga itu diperiksa. Walaupun kita harus menerima hal yang sangat berat, tapi itu masih sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi lakukan sebenarnya kalau THT sama THT itu di bawah 5 tahun itu bisa. Nah, kalau memang untuk mata, mungkin itu juga bisa, tapi harus ke dokter ini. Nggak semua dokter bisa melakukan hal itu. Nah, pada umur berapa tahun ya itu ya? Kira 6-7 tahun saya ke Guangzhou, ke China, karena waktu itu teman-teman saya lagi booming melakukan terapi akupuntur di Guangzhou. Nah, ini katanya anak-anak autis itu ada yang banyak tertolong dengan terapi akupuntur ini. Anak-anak yang sipi. Jadi waktu itu di Guangzhou itu sampai ada satu hotel, satu floor itu kita orang Indonesia aja yang di sana. Dan nanti dia akupunturnya setiap hari, kecuali hari Minggu. Akupunturnya itu dari kepala sampai ke kaki. Jadi pada waktu anak-anak ini sudah dikasih jarum semua, tangan, wajah, kepala, terus kaki. Nah, itu setelah dikasih, kaki itu sampai telapak kaki ya. Sampai dikasih semuanya, anaknya nggak berani bergerak. Nah, itu setiap hari kita lakukan. Saya di sana tuh 6 bulan. Bisa bayangin. Saya mikir, kalau setelah 6 bulan anak saya bisa oke, saya nggak apa-apa. Saya pikir semua orang tua pasti maulah melakukan hal itu.